wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat kan belajarnya? Masih. Nah, baik, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Vina untuk membimbing doa. Baiklah teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kalian. Dini, Vina, Tadi Bu. Yasmin, Ibu. Zaskia, Bulan, Rahma, semua ya. Baik, sebelum belajar, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama itu adalah, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan keberagaman? Saya Bu. Silakan Vina. Adalah suatu perbedaan. Nah, benar. Ada lagi? Saya Bu. Silakan Tia. Perbedaan bahasa. Wah, benar. Nah, jadi keberagaman itu adalah perbedaan yang merujuk kepada suku bangsa, bahasa, dan juga adat, dan masih banyak lainnya. Nah, apa yang kamu ketahui mengenai budaya di Indonesia? Silakan Kia. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan daerah atau lokal. Nah, benar. Ada lagi? Nah, jawaban Kia tadi benar ya. Terus, Ibu mau tanya, tadi kan ada perbedaan-perbedaan kan? Terus, mengapa budaya di Indonesia itu berbeda? Karena perbedaan itu indah. Boleh. Ada lagi? Karena faktor geografi sebagai negara kepulauan. Wah, ya, benar sekali jawaban dari Vina. Nah, tadi adalah sedikit Ibu mengetahui bahwa sudah sejauh mana pembelajaran kalian tentang materi kita hari ini. Nah, untuk Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Nantinya kalian Ibu minta untuk berdiskusi secara berkelompok untuk menyelesaikan pertanyaan yang diberikan. Nanti setelah itu kalian mempresentasikan jawaban kalian di depan kelas. Kemudian nanti teman kalian bertanya dan kalian jawabnya. Nah, langsung saja. Nah, saat ini Ibu sudah mempunyai yang namanya media pembelajaran. Nah, ini adalah keberagaman budaya di Indonesia. Nah, coba Ibu minta selama 5 menit kalian untuk memperhatikan serta meneliti dan menganalisis dari gambar yang sudah Ibu berikan. Kemudian nanti Ibu akan bertanya mengenai dari gambar tersebut. Silakan. Nah, dari gambar yang di sini, adakah anak-anak yang mengetahui apa sih maksud dari gambar yang Ibu kasih? Ya, silakan Kia. Indonesia keberagamannya itu banyak, yaitu bahasa, suku, adat, dan tarian. Benar. Nah, jadi dari gambar yang di sini kita bisa melihat bahwa Indonesia itu banyak keberagamannya, mulai dari bahasa, suku, adat, dan tarian. Kenapa tarian di Indonesia berbeda? Karena suku di Indonesia banyak. Nah, seperti tarian suku Minang, ada tari bukan, ada tari Saman. Terus ada tarian dari suku Sunda, yaitu tari Jaipong. Terus ada juga tarian dari suku Bali. Kalian tahu? Kecak, benar. Nah, baik. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok di mana kelompoknya itu berisi 3 orang. Nah, karena berhubung kalian sudah duduk secara bertiga, jadi alangkah bagusnya langsung saja Ibu berikan AKS-nya. Jadi di sini Ibu mempunyai sebuah tugas dengan gambar seperti ini. Nantinya Ibu minta kepada kalian untuk mengidentifikasi atau menganalisis dari gambar-gambar yang ada. Seperti di sini ada Pak Nur. Pak Nur ini berasal dari Jawa. Nah, berasal dari Jawa berarti asalnya dari Jawa. Makanannya apa? Terus ada alat musiknya. Alat musik dari Jawa itu apa? Terus tarian dari Jawa itu apa? Dan kebiasaan dari orang Jawa itu apa? Nah, kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing. Nah, di sini Bu akan
masing-masing kelompok untuk menjawabnya ya. Tawi dia. Ini Pak, kok dia tadi Pak ini loh Pak. Dia bahasa Jawa lah. Sudah siap semua? Baik. Ibu minta kalian dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Coba Ibu mau lihat. Baik, silakan karena kelompoknya sudah siap. Pak Sami asal Maluku, bahasa Maluku, makanan sagu, alat musik, bisa tarian, cakalele, kebiasaan memiliki Pak Engket asal Sunda, bahasa Sunda, makanan lotek, alat musik, Erwin, latihan jengkol, kebiasaan mama. Pak Made asal Bali, bahasa Bali, makanan ayam berduduk, alat musik, kamera, tarian, kebiasaan menjunjung budaya. Pak Udin asal Betawi, bahasa Betawi, makanan gado-gado, alat musik, gambang keromong, tarian, oke, kebiasaan mendapatkan bela diri. Pak Nur asal Jawa, bahasa Jawa, makanan duduk, alat musik, seruling, tarian, tari lengger, kebiasaan pemalu lama. Nah, udah. Baik, jawaban dari Kia tadi benar bahwa Pak Sami itu dia berasal dari Maluku, terus makanan adanya itu tadi sagu, dan sagunya sagu papeda sebenarnya. Terus biasanya sagu papeda ini dia dimakan dengan kuah santan kuning atau kuah kuning gitu. Nah, baik. Dari sini kita bisa tahu bahwa keberagaman budaya di Indonesia itu banyak. Kita bisa lihat dari tadi itu pertama, keberagaman asalnya. Seperti tadi ada Pak Nur. Pak Nur ini nanti berasal dari Jawa. Terus ada Pak Udin dari Betawi. Terus ada Pak Made dari Bali, Pak Encep dari Sunda, dan Pak Sami dari Maluku. Nah, dari daerah yang berbeda tentunya mereka memiliki perbedaan ya kan. Nah, dapat kita lihat tadi dari perbedaan bahasanya. Seperti Pak Sami, dia berasal dari Maluku. Tentunya dia bukan berbahasa Jawa karena dia dari Maluku, dia asal Maluku berarti dia berbahasa Maluku. Serta makanannya, kalau orang di Maluku kalian tahu sendiri bahwa di Maluku tuh nggak ada yang namanya beras. Ada mungkin, hanya saja masyarakat Maluku biasanya mengonsumsi sagu papeda. Tahu kan sagu papeda? Itu adalah makanan pokok dari masyarakat Maluku. Nah, lalu ada Pak Nur. Nah, Pak Nur ini dia berasal dari Jawa. Nah, makanan khasnya Pak Nur tadi seperti yang dijawab dia adalah gudeg. Tahu kalian gudeg itu berasal dari Jawa, di kota mana? Ya benar, gudeg itu adalah makanan khas dari masyarakat Yogyakarta. Nah, tentunya lain daerah juga lain kebiasaannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu kan terkenal dengan ramahnya ya. Nah, tapi setiap daerah lain itu kayak memiliki sebuah kebiasaan. Nah, seperti contohnya itu seperti kayak masyarakat Betawi. Kebiasaannya itu adalah silat. Kalian pasti pernah melihat silatnya anak masyarakat Betawi. Nah, kayak ceritanya si Pitung, anak Betawi. Nah, itu adalah salah satu contoh kebiasaan dari masyarakat Betawi. Nah, baik. Di sini kalian sudah paham kan tentang perbedaan-perbedaan ini. Nah, Ibu mau tanya, dari perbedaan-perbedaan ini, apakah masyarakat Indonesia itu bisa untuk hidup berdampingan? Lalu, bagaimana cara mereka untuk berdampingan? Coba kalian diskusi sama teman-teman kalian untuk menjawab dari persoalan tadi. Seperti apakah masyarakat Indonesia yang berbeda budaya itu bisa hidup berdampingan? Lalu bagaimana cara mereka bisa hidup berdampingan? Nah, Ibu beri waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan berikut.
Nah, sudah tahu kan jawabannya? Jadi apa nih jawabannya? Apakah masyarakat Indonesia itu bisa hidup berdampingan? Bisa. Bisa. Nah, bagaimana cara mereka bisa hidup berdampingan? Mengapa mereka bisa hidup berdampingan? Adanya persatuan. Saling menghormati. Adanya persatuan. Nah, benar. Jadi, dengan adanya saling menghormati dan juga persatuan, maka kita bisa hidup berdampingan. Contohnya, seperti Yasmin suku Jawa. Terus Vina suku Sunda. Nah, kalian bisa hidup berdampingan? Kenapa bisa hidup berdampingan? Karena saling menghargai, karena adanya persatuan. Nah, selama kalian hidup berdampingan, kalian tuh pernah nggak melakukan gotong royong? Benar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kegiatan persatuan dan kesatuan. Nah, baik. Sudah paham kan? Sudah. Nah, selanjutnya di dalam buku LKS kalian, di dalam buku tematik kalian ada mengenai teks sigap membantu sesama. Nah, Ibu minta kepada kalian untuk kalian tuh membaca teks tersebut, kemudian kalian diskusikan lagi pertanyaan yang ada di teks tersebut. Lalu setelah itu kalian sudah Ibu minta kemarin untuk membawa sebuah kalender bekas. Nah, kemudian setelah itu kalian tuliskan jawaban kalian di dalam kalender bekas tersebut. Nah, Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Nanti akan Ibu tanyakan lagi apakah sudah siap. Silakan dikerjakan. Nah, baik, sudah selesai. Nah, Ibu minta kepada kelompok Vina terlebih dahulu untuk mempresentasikan jawabannya. Berarti untuk kelompok Via, Ibu minta untuk menyiapkan satu orang yang menjadi perwakilan untuk bertanya kepada kelompok Vina. Nah, kepada kelompok si Via, Ibu minta untuk satu perwakilan. Nah, baik. Jadi tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan bahwa tadi mengenai teks tadi sigap menghadapi musim hujan. Itu tadi ada pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh warga desa Kampung Babangan? Nah, benar. Yang dilakukan oleh mereka adalah apa? Kerja bakti. Nah, kenapa mereka kerja bakti? Karena mereka memberikan selokan supaya tidak kebanjiran. Terus mengapa warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Itu adalah supaya mereka itu bisa gotong royong, gitu kan. Terus apa manfaatnya? Itu adalah bisa berkumpul, menjalin silaturahmi, terus bisa juga menyelesaikan pekerjaan, terus gotong royong membersihkan lingkungan. Banyak kan manfaat dari adanya persatuan dan kesatuan ini. Terus apa yang akan terjadi ketika tidak adanya persatuan dan kesatuan? Maka desanya bisa kebanjiran, terus adanya perpecahan, bahkan bisa terdapat konflik. Nah, baik. Nah, Ibu minta kepada kalian itu untuk memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Nah, salah satu dari kalian meminta kepada Vina dulu. Keberagaman budaya di Indonesia sangat banyak, mulai dari suku, bahasa, adat, tarian, kebiasaan, makanan, alat musik, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya keberagaman masyarakat tetap bisa hidup berdampingan dengan dikarenakan adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia dapat dilihat dari kegiatan gotong royong, diskusi, serta masih tingginya tingkat toleransi di Indonesia. Nah, benar. Dari kesimpulan yang Vina jelaskan itu adalah benar. Nah, jadi ketika adanya toleransi, itu adalah sebuah sikap yang menunjukkan keberagaman Indonesia itu banyak, gitu kan. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kalian untuk mengerjakan sedikit latihan mengenai materi kita hari ini pada halaman 7 di LKS kalian. Silakan buka dan kerjakan.
Udah selesai? Baik, nanti itu tematiknya dikumpul terlebih dahulu biar Ibu berikan siang. Ketika jam istirahat akan Ibu kembalikan. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai sini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan bertanya sedikit lagi mengenai pertanyaan yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Itu adalah mengenai apa sih keberagaman? Adalah suatu perbedaan. Nah, benar. Jadi keberagaman itu adalah suatu perbedaan, ya kan? Terus ada lagi pertanyaan Ibu. Apakah budaya di Indonesia itu berbeda? Terus bagaimana cara menyikapi budaya di Indonesia? Saling toleransi. Nah, benar. Jadi kebudayaan atau keberagaman di Indonesia itu berbeda, banyak ragamnya. Mulai dari keberagaman bahasanya, sukunya, adatnya, tariannya, terus ada juga pakaiannya yang berbeda, kebiasaan mereka yang berbeda, makanan mereka, terus cara mereka beribadah atau cara mereka makan tradisi. Karena setiap suku memiliki tradisi yang berbeda-beda. Nah, tapi di Indonesia keberagaman atau perbedaan itu tidak menjadi kendala. Disebabkan oleh apa? Adanya persatuan dan kesatuan serta toleransi yang tinggi di antara masyarakat di Indonesia. Nah, baik. Semoga Ibu harap kepada kalian semua, meskipun nanti kalian berjumpa dengan teman kalian yang berbeda suku, yang berbeda bahasa, yang mungkin berbeda agama, itu Ibu harap kalian tidak mencelanya, tidak menjauhinya, tapi kalian tetap bisa bergabung bersama-sama, bermain bersama, belajar bersama. Karena apa? Indonesia itu indah dengan perbedaan. Setuju dengan itu? Setuju. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu minta kepada salah satu dari kalian itu untuk menyampaikan apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini. Kepada Kia, Ibu minta. Setelah belajar, saya jadi mengetahui mengenai keberagaman, kesatuan, dan kesamaan. Nah, terima kasih kepada Kia. Baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan itu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, dan semoga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai tentang keberagaman dan perbedaan suku, bahasa, bangsa, terus seperti perbedaan adat di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia itu banyak sukunya dan banyak keberagamannya, banyak budaya dan juga banyak bahasanya. Nah, untuk itu Ibu minta kepada kalian untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, Ibu minta kepada Vina untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama masing